Apalagi makan siang gratis. Di mana? Di jalan-jalan. Antrian pasti panjang. Waduh. Dan itu menghina orang itu. Menghina orang ini. Yang diperlukan adalah pendidikan gratis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Desi dan Sindiron. Tentunya Pak Desi selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang paling marwah di manapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Dan langsung kita reaksi pada kesempatan ini, di mana Rocky Gerung mengkritik kebijakan Prabowo Gibran mengenai makan siang gratis. Dia menganggap bahwa akan ada antrian panjang di jalan-jalan untuk memberikan makan gratis kepada warga masyarakat. Namun demikian, sebetulnya program makan gratis bukan untuk masyarakat luas, namun demikian dikhususkan hanya di anak sekolah agar tidak pulang ke rumah, langsung makan di situ, kemudian dilanjut dengan pelajaran kembali. Itulah ternyata Rocky Gerung tidak paham. Kita lihat. Apalagi makan siang gratis. Di mana? Di jalan-jalan. Antrian pasti panjang. Waduh. Dan itu menghina orang itu. Menghina orang ini. Yang diperlukan adalah pendidikan gratis supaya IQ bertambah. Yang diperlukan ya pendidikan gratis kan sudah ya, lewat bos biaya operasi sekolah itu sudah. Jadi dari SMP sampai SMA itu sekolah ya gratis sudah, Bang Rocky. Kesehatan gratis sudah, ya kan. Sebagian masyarakat ada yang namanya BPJS, ya kan. BPJS yang berbayar berarti orang yang mampu, dan yang tidak mampu akan dibayarkan oleh pemerintah. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu sudah dilaksanakan semuanya. Ternyata kurang update. Dia keluar pinter mengenai mengkritik kebijakan pemerintah, namun demikian sebetulnya dia tidak paham. Perlukan adalah kesehatan gratis. Jangan pakai BPJS yang masih ada sifat asuransi di situ. Itu semuanya tugas negara. Dengan cara itu orang dihargai, human dignity-nya, harkatnya. Kasih dia pekerjaan supaya dia bangga bahwa dia bekerja, bukan begini pada pemerintah. Semakin orang dikasih gratis, semakin mentalnya jatuh. Dia nggak ada harga diri. Tetapi Jokowi ingin memelihara itu. Berapa IQ nasional kita sekarang? 78,5. Itulah pendapat daripada Rocky Gerung, bahwa memberi hanya akan membuat orang-orang menjadi manja, kata Rocky Gerung. Itu memberi pun kan tidak seluruh warga. Namun demikian hanya istilahnya warga-warga yang masuk dalam kategori kurang sejahtera. Ada kriteria-kriterianya. Jadi bukan seluruhnya, Pak Rocky Gerung. Aduh, kenapa sih nggak paham sih Pak Rocky? Kalau BPJS memang betul tadi. Kalau yang tidak mampu benar-benar digratiskan, asuransinya dibayarkan. Kalau orang-orang kaya kan harus bayar dong. Bayar premi begitu ya, premi asuransi BPJS. Kalau warga masyarakat biasa yang tidak mampu dibayarkan kok, ya kan. Jadi apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Rata-rata normal IQ orang itu 90-100. Kita di bawah normal. Apalagi makan siang gratis. Jadi yang lebih di atas normal cuman Bang Rocky Gerung saja begitu ya. Waduh, ini sungguh-sungguh sangat ya melecehkan kepada warga Indonesia ini Bang Rocky Gerung. Namun demikian, Bambang Pacul mengatakan kalau Rocky Gerung masih kalah sama Hasan Nasbi. Kok bisa ya? Ya kita lihat saja yuk. Jadi lebih hebat mana? Rocky Gerung atau Hasan Nasbi? Iya, lebih hebat mana? Karena pikirannya beliau dan Pak Rocky, pikiran beliau related dengan realitas yang nyambung begitu ya dengan. Kalau Pak Rocky Gerung related dengan pikiran orang. Oh, hanya dipikiran saja gitu ya. Kalau dia related dengan bumi perjuangan ini, ya Pak Rocky Gerung tentu tidak seperti itu toh. Sudah tanda tangan lah, kan itu loh. Kepala bin tanda tangan sendirian bos. Itu pernyataan daripada Bambang Pacul yang mengatakan kalau Hasan Nasbi lebih hebat karena Hasan Nasbi itu membumi gitu. Apa yang dikatakan, diucapkan dan dikerjakan itu ya benar-benar mendasar, membumi. Kalau Rocky Gerung kan mengawang-awang gitu ya. Ya namanya juga filosofis ya. Filosofis kan hanya cerita. Begitu Mas Bro.
Dan ini adalah saat Rocky Gerung dan terkapar oleh Hasan Nasbi. Kelompok-kelompok yang menjadikan Bang Rocky sebagai hujatul Islamnya mereka. Benar. Itu conclusion. Benar. Dan saya tidak nikmati itu. Enggak, benar. Ini Bang Rocky ini lebih hebat daripada Snokogoronya. Ya, Snokogoronya. Jadi kalau Snokogoronya itu belajar di Mekah dulu, ya, belajar pakai jubah dan segala macam, baru Pak, kemudian saya mau dianggap tahu sebagai komentar hujatul Rosi Islam. terhadap tuduhan begituan. Gitu. Nah, kalau Bang Rocky ini di WA tuh statementnya dia yang dipakai oleh kelompok-kelompok Islam. yang seperti ini, yang Iya, dianggap Islam politik Bang begitu ya. Rocky pakai baju saya ateis saja dianggap sebagai hujatul Islam kok gitu. Jadi jauh lebih hebat. Karena lebih hebat daripada Snokogoronya, mungkin juga bahayanya lebih besar. Lebih besar bahayanya. Snokogoronya. Orang ini nggak peduli mau sama agendanya mau nggak, saya anggap Anda penista agama. Kelompok ini kan kelompok Islam politik. Betul, Islam betul, politik betul. ini kalau gambaran sederhananya, Iya. mereka tuh ke masjid itu bukan buat ibadah atau dengar ceramah agama. Iya ya, Tapi tapi mereka ke masjid itu untuk mendengarkan propaganda politik, propaganda politik ya. mendengarkan agitasi politik. Iya, seperti Kalau 212 dari begitu masjid, ya. dari tempat ibadah mereka mendengarkan agitasi politik, mereka pulang tuh dengan gagah. Dadanya bungsung, buncah, saya mujahid. Saya besok siap untuk Jihad. Kalau dia ke masjid, dengarnya ceramah tentang akidah, akhlak, ibadah, keluarnya loyo. Oh. Mereka jadi ke tempat ibadah mendengarkan agitasi politik, Begitu mau sholat, ya. mau ibadah di jalanan. Oke, so apa pesan penting dari apa yang terjadi pada Ade Armando? Jadi Iya. ini adalah korban dari pembelahan sosial yang belum selesai. Ya, yang artinya ujungnya. Sama kayak pembelahan sosial di ruangan ini. Ya, dan pembelahan Yang tidak itu kunjung kita selesai. nggak tahu siapa. yang Jadi membuat. menyalahkan itu ke satu orang, Oke. ke Iya. Pak Jokowi, menurut saya itu justru yang jump in conclusion. Oke, Tapi ini kan pembelahan sosial ini siapa yang memulai? ya siapa? Iya, Nah, mesti jawab. kalau kita merunutnya seperti benang kusut, mungkin kita nggak akan ketemu. Kalau nggak ketemu, Tapi kenapa kita berani? sama-sama menurunkan ego, kita nggak bisa seperti ini. Betul. Ya. Menurut saya kan yang diperlukan dalam konteks ruangan seperti ini cari solusi. Iya, betul. Itu adalah merupakan pernyataan daripada Hasan Nasbi yang begitu telak menghantam Rocky Gerung, bahwa Rocky Gerung itu ya hanya membuat masalah saja begitu ya. Jadi itu tidak untuk solusi begitu ya. Jadi kenyataan seperti itu, dia yang penting gempar propaganda politik ya. Datang ke masjid itu hanya untuk mendengarkan propaganda politik. Ini sudah terjadi pada saat mengalahkan Ahok pada tahun 2017, peristiwa 14, 212 tahun 2014, di mana masjid untuk tempat tidur dan sholatnya di lapangan Monas. Ini adalah fakta dan fakta itu nyata. Oke, segera kabar hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.